semuanya, kembali lagi bersama saya di meja konsultasi Project D. Saya memang nggak penting guys, tapi saya sangat berharap informasi yang mau kita bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan saya juga berharap teman-teman semuanya selalu sehat, nggak kena penyakit yang aneh-aneh. Seperti pada video sebelumnya, gua sudah berjanji akan menyampaikan resiko bila seseorang terlalu banyak mengkonsumsi natrium. Ngomongin natrium, kayaknya gak akan bisa lepas dari yang namanya garam. Ya emang sih, natrium itu gak cuma ada di dalam garam doang. Biasanya ada juga di dalam micin, ada juga di dalam makanan kemasan. Tapi di sini kita bahas ya hal yang paling umum dan paling banyak dilakukan. Oke? Di video ini akan saya ulang sekali lagi ya, bahwa batasan aman konsumsi natrium adalah di angka kurang dari 2000 mg per hari. Ini kita pakai anjuran dari Kemenkes. Video kemarin udah kita bahas nih ya. Hanya mengulang aja. Oh iya, di sini juga harus digarisbawahi ya, bahwa garam itu bukan semata-mata terdiri dari natrium saja. Kalau dilihat dari rumus kimianya, garam itu NaCl, artinya ada natrium dan ada klorida. Sedangkan natrium ini biasanya berikatan dengan ion-ion, bisa berikatan sama ion-ion lainnya. Salah satunya natrium benzoat yang sering dipakai buat pengawet makanan. Jadi teman-teman juga mesti hati-hati tuh, makan makanan yang diawetkan umumnya juga memiliki kadar natrium yang tinggi. Oke, ini jadi catatan. Sebelum bahas mendalam mengenai bahaya kebanyakan konsumsi natrium, kayaknya kurang seru deh kalau kita gak bahas dulu mengenai fungsinya si natrium ini. Setuju gak sih? Jadi iya, yang namanya natrium itu sebenarnya suatu ion yang ada di dalam tubuh teman-teman, di mana dia memiliki peranan yang cukup penting untuk apa? Yang pertama untuk kontraksi otot, dua untuk penghantaran impuls saraf, dan juga punya peranan untuk menjaga kondisi cairan dalam tubuh. Terus apa bahayanya kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi natrium? Oke, bila konsumsi dalam jumlah yang tinggi dan dalam waktu yang lama nih ya, jadi konsumsinya tinggi dalam waktu yang lama, dapat meningkatkan resiko terjadinya berbagai penyakit kronis seperti stroke dan juga penyakit ginjal. Selain itu, konsumsi natrium secara berlebihan di waktu yang lama juga meningkatkan resiko terjadinya tekanan darah tinggi dan penyakit jantung, teman-teman. Oke? Yang namanya natrium itu dibuang terutama di ginjal. Ya, gimana ya bahasanya dibuang? Iya, kalau misalnya kelebihan dia dibuang di ginjal. Ya bisa juga sih dikeluarkan melalui keringat ataupun pencernaan. Ya di pencernaan kecil lah, hanya sebagian kecil aja. Nah, ginjal kita akan membuang kelebihan natrium ini. Tapi yang namanya ginjal juga punya kapasitas maksimal, bro. Kalau kapasitas pembuangannya udah sampai pada titik maksimal, maka natrium yang ada di dalam darah, maka natrium ini akan banyak tertahan teman-teman di dalam darah. Nah, kadar natrium yang tinggi di dalam darah pada akhirnya akan membuat cairan yang ada di pembuluh darah jadi meningkat. Dan hal tersebut akan membuat jantung Bapak, Ibu, dan teman-teman bekerja lebih keras dari biasanya. Hal inilah yang nantinya akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah dan sering kita sebut dengan hipertensi. Gitu teman-teman ceritanya. Nah, dimana kalau misalnya kita sudah mengalami hipertensi dan hipertensinya tidak dikendalikan, ujung-ujungnya akan mengalami gagal jantung. Di sini juga saya mau mengingatkan kembali buat Bapak, Ibu, teman-teman yang sudah terdiagnosa dengan hipertensi, sebaiknya memeriksakan diri ke dokter. Dan buat teman-teman yang sudah rutin minum obat darah tinggi, mohon tetap dipertahankan keteraturan minum obatnya. Gitu ya teman-teman ya.
penjelasan mengenai kelebihan konsumsi garam atau natriumnya sih spesifik kita bahas. Terus apa yang akan terjadi, Dok, kalau kita konsumsi garamnya terlalu sedikit? Bahkan kalau kita nggak konsumsi garam sama sekali. Benar juga ya, ini bisa terjadi. Dari yang saya baca di web Kemenkes, seseorang yang terlalu sedikit mengkonsumsi garam bisa menyebabkan gangguan nafsu makan. Dan kalau konsumsinya terlalu rendah sehingga menyebabkan kadar natrium dalam darah menjadi rendah, akan menimbulkan beberapa gejala ternyata teman-teman. Seperti sakit kepala, dan juga bisa linglung, mual, muntah, lemes, cepat capek, bahkan bisa menimbulkan kram otot dan kegelisahan. Dan yang paling parahnya sebenarnya bisa sampai bikin kejang sih kalau kadar natriumnya di dalam darah sampai rendah banget. Oke lah, sekian dulu teman-teman. Buat yang merasa video ini bagus bisa di like. Kalau misalnya mau share ke teman-teman yang lain juga boleh. Kalau mau nanya-nanya bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Oke, jangan lupa juga loncengnya dinyalain. Oke, bisa sampaikan teman-teman semuanya ke om, tante, kakek, nenek yang butuh informasi ini. Bolehlah di-share-share aja. Oke, untuk video hari ini cukup sekian dan sampai jumpa.